Oke, yuk. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu ya untuk apa nih? Dasar-dasar dimensi 3. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis ya. Kedudukan titik terhadap garis itu ada beberapa macam. Yang pertama, kedudukan titik P, nah ada titik P terletak pada garis. Jadi, misalnya gini nih, saya punya garis ya misalnya. Saya punya garis seperti ini, oke, warna hitam aja deh. Saya punya garis seperti ini. P terletak pada garis. Misalnya ini garisnya garis H. Nah, P-nya terletak pada garis ya, berarti P itu ada di dalam garisnya. Nah, ini misalnya P di sini. Ini namanya terletak pada garis. Paham ya? Gampang ini mah ya. Terus P terletak di luar garis. Nah, berarti P terletak di luar garis ya. Misalnya di sini ada garis H. Di luar itu bisa di sini nih. Nah, bisa di sini, bisa di luar yang jelas ya. Di mana saja yang jelas tidak di dalam garis. Itu kedudukan titik terhadap garis. Saya pikir nggak susah. Terus berikutnya, berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Titik P terletak di bidang. Jadi P-nya ada di bidang. Ya sudah, ini bidang alfa nih misalnya. P-nya ada di dalam sini. Ini P-nya ada di sini. Di mana saja yang bahas di bidang gitu ya. Kalau di luar misalnya di sini nih. Nih misalnya P. Ya jadi dia ada di luar. Jadi kalau saya tarik garis pun nih ke sini nih. Dia tidak ada di bidang alfa, tapi di luarnya. Gitu ya. Jadi ya di luar. Itu namanya titik P di luar bidang alfa. Oke, sip. Lagi coba. Kedudukan titik terhadap bidang sudah. Titik terhadap garis sudah. Sekarang ya, kedudukan berikutnya adalah kedudukan apa coba? Ayo, kedudukan garis terhadap garis. Nah, garis terhadap garis itu gimana nih? Yang pertama, garis G dan H saling berimpit. Jadi ada dua garis saling berimpit. Misalnya nih, saya punya garis yang pertama. Punya garis nih. Ini garis G. Gitu ya. Terus saya punya garis H. Berimpit ya, nempel sama persis. Nempel. Seperti itu. Jadi artinya garis G itu ya sama dengan garis H. Nempel. Itu namanya berimpit ya. Terus kedudukan berpotongan. Berpotongan tuh ya gini bro. Misal aja ya. Saya bikin ada garis G misalnya di sini nih. Ini garis G misalnya. Gitu, garis G gitu ya. Ini garis G. Terus saya bikin lagi garis H misalnya ya. Garis H di sini misalnya. Ini garis H. Ini garis H. Ada yang namanya titik potong nanti bro. Dari sini nih namanya tipot. Ini yang namanya biasa disebut sebagai apa? Tipot. Apa tipot? Iya betul, titik potongnya. Ini titik potongnya ya. Tuh tadi berimpit, berpotongan, terus sejajar. Kalau sejajar dia tidak akan pernah punya titik potong ya. Dia tidak pernah punya titik potong. Artinya dia tidak punya titik temu. Jadi gini. Ini misalnya garis G gitu kan ya. Ini garis G, terus saya punya garis H. Ini dia. Ini garis H. Ya, dia tidak pernah bertemu bro. Ya, jadi dia tidak punya titik potong. Ya, oke, itu namanya garis apa? Sejajar. Ocre. Sip. Terus berikutnya. Kedudukan garis terhadap garis. Tadi berimpit sudah, berpotongan sudah, sejajar sudah. Sekarang bersilangan. Bersilangan itu apa sih? Bersilangan itu dia tidak sejajar, juga tidak mempunyai titik potong, tetapi bidangnya beda. Jadi bersilangan ini tadi bersilangan. Bersilangan itu dia tidak sejajar, ya, tidak sejajar. Yang jelas. Terus tidak berpotongan, tidak berpotongan, terus dia juga tidak apa coba? Tidak. Iya betul, tidak dalam satu bidang. Tidak dalam satu bidang. Tulisannya jelek banget ya. Tidak sejajar ya. Jadi ingat-ingat, tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak dalam satu bidang ya, atau bidangnya beda. Contohnya nih. Ini ada bidang alfa, ini ada bidang beta. Berpotongan gimana? Misalnya nih, saya punya garis ya. Yang pertama garisnya G. Ini garis G nih. Ini garis G. Terus saya punya lagi garis, misalnya garis apa ya? Garis H deh, atau garis C, apapun lah ya di sini tapi. Seperti ini ya. Garis G, ini misalnya garis H. Ini namanya bersilangan nih, ya. Dia tidak berpotongan, juga tidak sejajar, tapi bidangnya beda. Itu namanya bersilangan. Ocre bro? Ocre. Sip. Kedudukan garis terhadap garis sudah. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Nih. Lanjut.
kedudukan garis terhadap bidang. Ini dia, kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, garis terletak pada bidang alfa. Kalau dia terletak pada bidang alfa, berarti dia nempel. Jadi artinya paling enggak ada 2 titik yang nempel di bidangnya. Jadi ini alfa. Terus kalau saya bikin garisnya, seperti ini atau pakai warna merah dia biar kelihatan ya. Seperti ini. Ini biasanya garis G. Jadi nempel seperti ini ya. Syaratnya minimal 2 titik ada nempel di sini. Ya atau nempel lah yang jelas mah ya, tahulah ya. Ini garis G dia pada. Terus garis sejajar. Kalau sejajar dia nggak nempel, cuman gini nih. Gitu ya, ini G. Jadi tapi bisa ditarik garis nih. Kalau saya tarik garis misalnya ya. Saya tarik ini ke sini. Saya tarik ini ke sini misalnya ya. Seperti itu, sebentar. Saya tarik ini ke sini, gitu ya. Nanti bisa ketemu titik-titik sejajar. Jadi garisnya juga bisa seperti ini. Sebentar. Saya garis putus-putus deh. Ini putus-putus, ini putus-putus gitu ya. Di sini nanti di bawah sini ini bisa bikin garis. Sorry bro. Garisnya sejajar nanti. Jadi ini sama ini atas sama bawah jadi sejajar ya. Kalau dia sejajar dengan bidang, otomatis dia juga sejajar dengan garis yang ada di bidang sini ya. Ocre ya. Kalau garis G ini sejajar dengan alfa, berarti ada garis lain nih, hijau ini sejajar dengan G. Itu namanya sejajar ya. Terus garis G menembus. Menembus itu berarti yang jelas garisnya tidak sejajar ya. Garis G menembus, garis G menembus. Wah, tembus garisnya. Berarti dia apa? Tidak sejajar. Kalau sejajar tidak akan pernah nembus nih, ya, terus gitu. Berarti dia tidak. Contohnya gini, yang jelas dia tidak sejajar. Contohnya ya, saya bikin garis. Gini. Ini ya, nembus. Terus ini ke sini. Seperti itu. Ya kurang lebih. Inilah kalau saya lanjutin. Gitu ya. Jelek ya, ulangi. Seperti itu. Jadi nembus nih, garis G-nya itu nembus. Jadi yang ini titik tembus namanya. Titik tembus. Titiknya tempat menembus. Titik tembus. Gitu ya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Oke? Lanjut. Kedudukan garis terhadap bidang sudah. Sekarang bidang terhadap bidang. Jadi bidang terhadap bidang gini, bro. Kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, yang pertama, berhimpit. Ini nempel nih. Ada bidang alfa, ada bidang beta. Ini alfa, ini beta, nempel. Berarti ada daerah persekutuan. Yang hijau ini, yang hijau ini daerah persekutuan. Daerah persekutuan. Persekutuan. Seperti itu. Oke? Lanjut. Yang kedua, itu berhimpit tadi ya, nempel berarti. Sejajar. Kalau dia sejajar ya tidak ada daerah persekutuan ya. Tidak mempunyai garis atau bidang persekutuan. Dia tidak punya garis atau bidang yang nempel sama sekali. Jadi sama kayak gini nih ya. Jadi kalau saya tarik garis nih, saya tarik garis misalnya di sini ada garis. Gitu ya. Ini ada garis. Ini misalnya garis G, ini garis H. Nanti garis G sama H ini sejajar nih. Ini sejajar. Bisa kalian tarik garis nanti ke sini. Lah. Bisa tarik garis lah. Sebentar bro. Sini gitu ya. Ini nanti juga sejajar ya. Ini tarik garis. Jadi garis yang merah atas sama yang bawah itu sejajar yang jelas semuanya. Oke ya. Jadi ini hanya buat yang hijau ini buat ngebantu aja sih. Ya artinya garis G dan garis H ini sejajar ya. Kalau dia bidangnya sejajar berarti garis-garisnya juga sejajar ya. Tidak ada daerah persekutuannya, nggak ada yang nempelnya seperti ini dan nggak ada garis yang nempel juga. Kalau bidang perpotongan ini misalnya alfa sama beta nih. Bidang alfa, bidang alfa sama bidang beta berpotongan. Kalau dia berpotongan berarti tidak sejajar yang jelas ya. Atau ada satu garis persekutuan ya. Atau yang merah ini nih garis persekutuan, yang merah ini ya, ini garis persekutuan atau garis perpotongan. Ya, ini garis perpotongan atau persekutuan, perpotongan. Kalau dia berpotongan otomatis tidak sejajar.
Nah, gitu ya. Oh, cere. Oh, cere. Sip, ya. Ini garis perpotongannya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, itulah konsep-konsep atau dasar-dasar untuk pengertiannya dulu, ya. Sebelum ke hitungan-hitungannya. Tadi ini macam-macam kedudukan. Kedudukannya apa jadi? Titik terhadap garis. Ya, ini dia, ya. Ada titik terhadap bidang. Terus ada lagi garis terhadap garis. Terus ada lagi garis terhadap bidang. Terus ada lagi apa ini? Bidang terhadap bidang, ya. Ingat-ingat, saya pikir nggak susah ya, yang penting paham. Oke? Oke. Sip, sip. Oke, see you.